Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk menyampaikan video presentasi yang bertemakan pendekatan geografi. Nah, di sini saya Zahra dengan NIM 18 selaku perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pendekatan geografi yang dimana itu ada pendekatan keruangan, kemudian ada pendekatan kewilayahan dan juga pendekatan ekologi. Baik, yang pertama kita akan menjelaskan tentang pendekatan keruangan atau spasial. Jadi sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa sih pendekatan geografi itu. Nah, jadi pendekatan geografi itu adalah sebuah metode atau cara untuk memahami berbagai fenomena geosfer, khususnya interaksi antara manusia dan lingkungannya. Oke, sekarang kita akan menuju ke poin pertama, yakni pendekatan keruangan atau spasial. Jadi, apa sih pendekatan keruangan atau spasial itu? Jadi, pendekatan keruangan atau spasial ini merupakan pendekatan yang mempelajari keragaman ruang muka bumi dengan cara menganalisa setiap aspek keruangannya. Jadi, aspek-aspek yang ada di pendekatan ini itu ada faktor lokasi, kemudian kondisi alam, dan juga kondisi sosial budaya masyarakat. Seorang geograf yang menggunakan pendekatan keruangan ini memperhatikan faktor letak, distribusi atau persebaran, interrelasi dan interaksi antar elemen dalam ruang. Kemudian, analisis pendekatan keruangan ini juga bertitik tolak pada permasalahan di muka bumi. Nah, analisis ini juga menggunakan untuk menjawab pertanyaan 5W dan 1H, yakni what, where, who, when, dan how. Nah, kemudian pendekatan keruangan ini bisa ditinjau dengan 3 analisis. Pertama itu analisis topik, yang kedua yaitu analisis aktivitas manusia. Jadi aktivitas ini itu mendeskripsikan aktivitas manusia dalam ruang. Kemudian yang terakhir yaitu analisis wilayah. Nah, analisis ini melihat bahwa persebaran fenomena geografi ini tidak merata. Kemudian poin yang selanjutnya adalah contoh pendekatan keruangan atau spasial. Nah, kita ambil contoh nih, penerapannya untuk mengkaji masalah kabut asap yang ada di Provinsi Riau. Nah, tadi kan di awal saya sudah bilang bahwa analisis ini itu untuk menjawab pertanyaan 5W 1H. Nah, jadi yang pertama kita menggunakan what. Jadi, fenomena apa yang terjadi? Yang kedua, where. Jadi, di mana fenomena itu terjadi? Dan yang ketiga, when. Kapan fenomena itu terjadi? Kemudian yang keempat, why. Mengapa fenomena itu terjadi? Selanjutnya yang kelima ada who, yaitu siapa yang menyebabkan fenomena itu terjadi. Kemudian yang terakhir ini adalah how. Jadi bagaimana fenomena itu terjadi dan bagaimana memecahkannya. Baik, tadi itu saya menjelaskan sedikit tentang pendekatan keruangan atau spasial. Untuk selanjutnya, pendekatan kelingkungan atau ekologi dan juga pendekatan kewilayahan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mujib Amirul Qawim, NIM 011. Di sini saya akan menerangkan tentang pendekatan kelingkungan ekologi. Pendekatan keruangan adalah upaya pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji interaksi antara organisme hidup dan lingkungannya. Pendekatan ini menekankan pada hubungan antara manusia dan lingkungan terkait dengan lingkungan biotik, sosial dan ekonomi serta budaya. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji fenomena geosfer dengan cara memperhatikan interaksi antara organisme dan lingkungannya. Beberapa tema analisis dalam pendekatan ekologi antara lain pengaruh perilaku dan kegiatan manusia terhadap lingkungan, yaitu mengkaji hubungan antara perilaku manusia, baik perilaku sosial, ekonomi, kultural maupun politik. Pengaruh
fenomena alam terhadap lingkungan, menekankan pada keterkaitan kenampakan alam dengan elemen-elemen lingkungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zarhutul Amalia dengan NIM 009. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan kewilayahan atau regional. Pendekatan kewilayahan atau regional adalah suatu pendekatan yang membandingkan kawasan di muka bumi dengan memperhatikan aspek-aspek keruangan dan lingkungan secara komprehensif. Pada dasarnya, pendekatan kewilayahan ini adalah suatu pendekatan yang menggabungkan antara pendekatan keruangan dan juga pendekatan ke lingkungan. Pendekatan kewilayahan menganggap wilayah sebagai suatu sistem. Jadi, pendekatan kewilayahan ini menganggap suatu wilayah itu sebuah sistem. Di dalam sistem tersebut terdapat elemen-elemen wilayah yang saling berkaitan satu sama lain. Jadi dalam suatu sistem itu, pendekatan kewilayahan itu menganggap bahwa dalam suatu wilayah itu ada elemen-elemen saling berkaitan satu sama lain. Perubahan elemen di suatu wilayah berpengaruh terhadap perubahan elemen di wilayah lain. Jadi, kalau dalam suatu wilayah itu terdapat perubahan, maka itu sangat berpengaruh terhadap wilayah yang lain. Seperti contoh, perubahan yang terjadi di desa akan berpengaruh pada perubahan kota. Jadi kalau dalam suatu desa itu sudah menjadi kota kecil, maka wilayah-wilayah sekitar desa itu juga akan berubah. Bisa jadi dalam suatu desa itu sudah dianggap sudah menjadi kota kecil, maka wilayah yang lain itu juga suatu saat juga akan menjadi kota-kota kecil, dan pada akhirnya yang tadinya itu desa itu akan menjadi kota. Pendekatan ini memperhatikan perbedaan karakteristik atau diferensiasi areal pada beberapa wilayah di bumi. Hasil pendekatan ini merupakan akan tertuang menjadi peta dan dipelajari dalam ilmu kartografi. Contoh dari pendekatan kewilayahan yaitu daerah yang subur dan kaya akan sumber daya alam akan didatangi oleh beberapa manusia. Nah, kawasan yang terdapat sumber daya alam itu tadi akan menjadi sebuah kawasan penduduk. Disitulah akan terjadi interaksi antara alam dan juga manusia. Jika dikaji melalui pendekatan kewilayahan, interaksi tersebut merupakan penggabungan antara pendekatan keruangan dan juga pendekatan ekologi atau ke lingkungan. Kemudian contoh yang kedua, membangun rumah, arsitek harus memperhatikan karakteristik wilayahnya. Misalnya, dalam membangun rumah di kawasan perairan itu harus diperkirakan dulu. Kalau di perairan itu kan jadinya rawan banjir. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka bisa digunakan seperti untuk membangun rumahnya harus menggunakan fondasi yang kuat, kemudian yang lebih tinggi untuk mengantisipasi terjadinya banjir tersebut. Sekian, terima kasih.